virus asal Wuhan, Tiongkok. Semua negara waspada, termasuk Indonesia. Kemacetan kembali terjadi di sejumlah jalan protokol. Kemacetan semakin diperparah dengan hujan yang sempat turun di sejumlah titik. COVID-19 di tanah air masih terus bertambah. Pemerintah mengumumkan tambahan 1.679 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi, total kasus positif corona menjadi 113.134 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selain mengikuti instruksi pemerintah pusat juga memperlakukan persentase kerja dari rumah lebih banyak dan pengetatan orang untuk masuk Jakarta. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Natal adalah peristiwa besar. Ketika Tuhan melawat umatnya melalui firman Allah. Seperti dalam Ibrani 1 ayat 1-4, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Baru pertama kali saya harus berpisah dengan anak-anak. Ya Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada mereka? Tubuh yang lemah ini tidak bisa berpikir dan mencari kata-kata motivasi yang tepat buat mereka. Natal tahun ini merupakan Natal yang berbeda di keluarga kami. Kalau Natal yang lalu-lalu, kami lebih sibuk karena selain acara-acara keluarga besar yang bergantian perayaan Natalnya, bisnis kue kering kami pun banyak orderan. Tapi Natal tahun ini, Tuhan mengajarkan kami hal lain lagi. Jadi pada saat hari itu saya terkena serangan jantung ringan, saya tahu karena saya sudah pernah kena serangan jantung, saya langsung pergi ke IGD Pasar Rebo. Langsung saya dapat pengobatan pertama untuk jantung. Setelah itu saya dipindahkan ke kamar. Tapi ada satu yang berbeda, yaitu saya kehilangan penciuman saya. Dan saat itu juga para medis memindahkan saya ke ruang isolasi. Kemudian saya bertanya kepada para medis, bagaimana dengan keluarga saya? Karena saya berangkat dari rumah. Beberapa hari kemudian swab tes keluar, semua positif kecuali anak saya yang paling bungsu. Selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Mari bersama-sama kita berdiri, kita menyanyi Hai Kota Mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap di
di langit cemerlang melihat kau lelah, namun di lorong gelap bersinar terang bakar harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sebab bagimu lahir Mesias Tuhanmu, malaikatlah penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Roberto, anak kami yang keempat, puji Tuhan dia tidak kena virus corona. Memang beberapa hari sebelumnya dia selalu memakai kalung salib di lehernya dan selalu memakai masker. Kalau secara manusia kita tidak percaya karena ini anak kecil, tapi saya yakin ini tuntunan Roh Kudus buat anak kami. Puji Tuhan, dia terbebas dari COVID-19. Ya, sebagai manusia, saya pastinya shock, kaget, seperti ada rasa putus asa, tapi di rumah ini saya yang paling kuat. Jadi saya coba kuatkan istri saya, bahwa kita lah harapan masih anak-anak. Yang utama adalah berdoa kepada Tuhan, saya berserah kepada Tuhan, dan saya meminta, selalu meminta, saya yang terkuat di rumah ini. Kalau saya sampai bisa menjadi lemah, berarti saya melemahkan semua yang ada di keluarga ini. Dan puji Tuhan, Tuhan mengabulkan doa kami. Kami bisa melewati masa-masa pandemi dalam rumah kami, tangga kami ini. Memang tidak ada yang sempurna, tapi kami rasakan kesempurnaan dari Tuhan. Kami sekarang sudah terbebas. Dan pesan kami adalah ikuti anjuran pemerintah untuk 3M. Tapi daripada semuanya itu, jangan lupa Tuhan selalu bersama kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Natal kita tiba.
Kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, saya mengajak dengan kasih untuk kita bersama-sama menyalakan lilin Natal sebagai simbol bahwa terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia di dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita.
Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara, keluarga-keluarga Allah, kekasih-kekasih Kristus dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita sekalian. Mendasari sukacita dan bahagia kita bersama menyambut Hari Raya Natal pada saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terpujilah Engkau dari kekal hingga kekal, karena Engkaulah Tuhan Allah kami, yang menciptakan langit bumi serta sekalian isinya. Kepadamulah kemuliaan dan hormat, sembah dan bakti kami, karena Engkaulah yang terus memelihara kami dan menganugerahkan keselamatan. Ya Bapa di sorga, di malam yang penuh sukacita ini, kami bersama dengan sekumpulan kawanan domba-dombamu dari tempat masing-masing, kami bersehati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga hati kami sungguh terarah kepada firman-Mu saja. Kami diubahkan untuk semakin serupa dengan Kristus. Bapa di sorga, ampuni salah dosa kami. Bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama pada malam hari ini dari Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kasih Karunia Allah Menyelamatkan Semua Manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua, saya dan saudara-saudara yang diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara, keluarga-keluarga Allah yang berbahagia, kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh berjumpa bersama walaupun melalui jaringan atau video ini. Namun kita mengalami perjumpaan dengan Allah dalam keyakinan dan iman pengharapan kita. Adalah sebuah sukacita besar ketika mendengar kembali kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Dari pembacaan kita mengangkat sebuah tema perenungan
keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Saudara-saudara, dalam waktu-waktu sebelum saat ini atau sebelum hari ini datang, tentu kita dipenuhi dengan pergumulan-pergumulan dan mungkin begitu banyak pertanyaan-pertanyaan. Dari keresahan, dari kegundahan hati, dari kekhawatiran kita dan ketakutan kita sebelumnya di tengah-tengah situasi pandemik. Kita bertanya, bagaimana kita akan bersukacita menyambut Sang Putra Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Bagaimana kita akan bergembira, bagaimana kita akan berbahagia, bagaimana kita akan menyanyi, bagaimana kita akan membunyikan alat-alat musik dalam sebuah perarakan untuk menyambut kelahiran Sang Kristus. Sepertinya lebih mudah untuk mengeluh, lebih mudah untuk menyerah, lebih mudah untuk larut dalam ketakutan dengan situasi yang ada. Dengan situasi pandemi COVID-19 yang hampir setahun kita jalani, tak luput dari berbagai persoalan-persoalan pribadi kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Lalu kemudian kita diperhadapkan dengan situasi yang luar biasa kontras dengan keadaan real nyata kita hadapi sebelumnya. Kita dipaksa masuk ke dalam sebuah ruang yang penuh gegap gempita sorak-sorai menyambut kelahiran Kristus. Apakah kemudian salah kalau kita bernyanyi? Apakah kemudian salah kalau kita bernyanyi dan bergembira, beribadah, bersukacita? Tentu tidak salah. Tetapi bagi sebagian orang ini sesuatu yang sangat sulit. Bahkan sebelumnya sudah dipenuhi keraguan-keraguan. Apakah mungkin Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan masih mengingat kita? Apakah Kristus mengasihi kita? Segudang pertanyaan tentang kasih muncul sebelumnya. Mulai lahir keraguan-keraguan kita tentang iman pengharapan kita. Nah, disinilah Rasul Paulus dengan sangat luar biasa mengerti dan memahami pergumulan yang dihadapi oleh Titus. Ada kondisi yang dihadapi oleh Titus dalam melakukan pelayanan di Pulau Kreta. Bahwa ternyata di sana ada pergumulan tentang iman orang yang sudah menerima kasih karunia Kristus. Ada yang cukup serius mengatakan bahwa ajaran tentang keselamatan jemaat yang telah menerima Kristus tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan praktik kehidupan yang baik, kudus. Di satu sisi ada orang-orang di luar yang belum percaya kepada Kristus yang mengatakan bahwa tidak perlu percaya kepada Yesus untuk selamat. Kuncinya adalah kita melakukan kesalehan. Jadi dua hal ini yang tarik-menarik dalam situasi yang dihadapi oleh Titus. Itu adalah pergumulan Titus dalam pelayanannya. Dan benar saja dia membutuhkan sebuah motivasi, sebuah dorongan, sebuah semangat untuk mengangkat kehidupan pelayanan.
kita dalam gambaran-gambaran situasi di awal tadi, saudara-saudara, ada dalam tekanan atau ada dalam persoalan demikian. Kita sangat membutuhkan yang namanya penghibur, penolong, dan sangat pas ketika Paulus memberi pengajaran bahwa karena kasih karunia yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yang menjadi dasar perenungan kita yang kita angkat dalam sebuah tema perenungan kita pada malam hari ini. Keselamatan bagi keluarga sudah nyata. Kita diingatkan kembali, diteguhkan kembali bahwa keselamatan itu sudah nyata. Sesuatu yang real, bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang baru akan dipikirkan, bukan sebatas ide, bukan ilusi, bukan fata morgana, tetapi sesuatu yang nyata. Keraguan-keraguan yang lahir dalam situasi-situasi yang berat karena pandemi atau berbagai dampaknya yang kita alami, mungkin kita mengalami krisis ekonomi dalam keluarga. Melalui firman Tuhan ini nyata bahwa Kristus datang ke dalam keluarga kita dan peduli dengan keluarga kita. Dia akan mengangkat kita dan membebaskan kita. Itulah dia makna kelahiran Kristus dalam segala kehidupan kita, baik ketika kita senang maupun susah. Dia hadir, dia lahir. Dan tentu lebih terasa ketika kita dalam pergumulan dan ada seseorang yang datang menolong kita. Begitu legahnya, apalagi ketika dengan perkataan yang indah, marilah kepadaku yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Luar biasa penyelamatan yang dikaryakan oleh Kristus. Bukan sesuatu yang gampang atau mudah diterima oleh orang, tetapi bukan berarti juga tidak bisa diterima. Kalau kita lihat dalam kisah kelahiran Yesus Kristus yang disaksikan oleh Lukas, Maria dan Yusuf dalam menyambut kelahiran itu, dia berjalan begitu jauh. Kalau kita bisa pelajari, itu berjalan kisaran 120 km dari Nazaret ke Yerusalem dalam keadaan hamil tua atau hamil besar. Belum ada kendaraan pada saat itu, tetapi dalam sebuah penantian pembebasan sebagaimana yang dijanjikan itu dijalani dengan penuh pengharapan. Itu jugalah yang akan meneguhkan kita menghadapi situasi-situasi yang berat ini, bahwa Tuhan akan datang menyelamatkan kita. Kemudian terakhir, kalau kita yakin, kita pastikan bahwa Tuhan atau juru selamat kita datang di dalam keluarga, menyelamatkan keluarga saya dan saudara. Apa kemudian yang harus dilakukan? Itu harus nyata pula, harus jelas pula. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Titus tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu atau kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sangat jelas ketika kita meyakini bahwa keselamatan itu sudah ada dalam keluarga kita, maka ada respon, ada feedback yang harus kita lakukan. Sehingga apapun pergumulan kita di tengah-tengah situasi sekarang, secara khusus situasi pandemi, mungkin ada keresahan atau ketakutan tersendiri. Misalnya bagi saudara-saudara yang sudah terdiagnosa positif, pertanyaan segudang datang. Mungkinkah saya kemudian akan diterima kembali dalam komunitas, bergereja, bermasyarakat? Apakah orang akan menerima saya sebelum hal ini terjadi seperti sedia kala? Apakah saya tetap akan percaya diri?
Itu bagian pergumulan-pergumulan yang harus dijawab, bahwa ternyata Tuhan peduli kalau Tuhan saja datang ke dalam dunia ini karena dosa kita, pelanggaran kita. Itu yang menjadi landasan kita untuk kuat dan teguh semangat melanjutkan kehidupan. Dan juga bagi kita yang merasa sehat-sehat, sepertinya keadaan pada saat ini memaksa kita untuk terus mencurigai diri kita. Bahkan mungkin ketika kita sehat tetap berkata, saya adalah OTG, orang tanpa gejala. Kemudian bagaimana saya akan berinteraksi dengan orang lain kalau kecurigaan dengan diri saya tidak beres? Nantinya saya akan membawa penyakit atau sesuatu yang buruk kepada orang lain, padahal saya mau datang sebagai garam dan terang dunia. Oleh karena itu, Tuhan juga sudah memperlengkapi kita dengan berbagai hikmat, berbagai-bagai pengertian, berbagai-bagai kepintaran, dan Tuhan sudah melengkapi semua dengan fasilitas yang ada untuk meyakinkan kita ada dalam keadaan baik-baik dan teristimewa. Sekali lagi, dan yang terakhir adalah kita percaya bahwa Tuhan Allah datang ke dalam dunia menyelamatkan keluarga saya dan keluarga saudara-saudara. Yakinlah dan percayalah dan responlah itu dalam kesetiaan dan ketaatan untuk menjaga kekudusan hidup, karena Kristus datang untuk membebaskan dan memerdekakan saya dan saudara-saudara. Mari wujudkan komitmen itu dalam melangkah ke depan. Meski kita tidak tahu kapan berakhirnya, tetapi dalam pengharapan kita, Tuhan akan mengarahkan kita ke jalan yang benar, jalan yang baik, yang penuh damai sejahtera. Terpujilah Kristus Sang Immanuel. Haleluya. Amin. Ia
Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membawa persembahan syukur kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari Matius pasal 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita menyanyi lagu, kunaikan lagu yang merdu. Kunaikan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karyamu yang agung, pencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan lautan, serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sidang masa raya Natal, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami sungguh diliputi sukacita dan damai sejahtera saat ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merayakan hari kelahiran-Mu ke dalam dunia ini, untuk menerangi setiap kami yang ada dalam kegelapan karena dosa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan dalam persekutuan kami pada saat ini. Dan saat ini melalui kesempatan yang indah ini, kami datang mendoakan segenap jemaat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini dalam luapan sukacita menyambut Sang Putra Natal. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka, memberikan kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam kehidupannya dan di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai garam dan terang dunia. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan karena sakit penyakit, seperti orang tua kekasih kami, Ibu Titi Sumbung, Ibu Maria Tasik, Bapak M. Tima, Bapak MP Huta Barat, Bapak Adeda Tandibongga, Bapak Luther Tandibongga, Ibu Dina Sulo, Ibu Datu Bedendang, Bapak Daud Rantepasang, Bapak Palulun Tonapa, Opa dan Oma Swingli Parubak, Kak Ruri Parubak, dan anak kekasih, Ibu Monika Yoke, Ibu Albertina Toding, dan mungkin masih ada saudara-saudara kami, jemaat kekasih Tuhan yang kami tidak sebut satu persatu nama mereka dalam pergumulan karena sakit penyakit. Iya Bapa, kami percaya Engkau datang ke dalam dunia ini memihak kepada yang lemah, kepada yang berbeban berat, dan kami percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepada mereka. Kasihanilah ya Bapa, dan kami berdoa kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan, hikmat, dan kesehatan baru, semangat baru bagi mereka semua. Kami juga berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya membebaskan dan memberikan kemerdekaan sejati bagi kami, secara khusus bangsa Indonesia, untuk tetap merasakan damai sejahtera di tengah-tengah situasi kemelut pandemi COVID-19. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan pribadi kami. Tuhan senantiasa berkenan
membebaskan kami sehingga kami semakin teguh percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sungguh ada dalam keluarga kami, menyelamatkan keluarga kami semua. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap umat Tuhan yang percaya kepadamu di muka bumi ini, yang dalam sukacita menyambut dan merayakan Natal. Tuhan juga memberi keamanan dan damai sejahtera bagi mereka semua sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah Engkau karuniakan bagi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah Natal keluarga malam ini. Kami berdoa untuk ibadah perayaan Natal umum, Natal Jemaat Jatiwaringin yang akan dilaksanakan hari esok tanggal 25 Desember. Tuhan juga memberkati kami semua. Tuhan memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang telah mempersiapkan diri sehingga semua dapat melayani-Mu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami bawa kepadamu di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus, Sang Putra Natal, Sang Immanuel itu. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan menyanyi Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dalam kegelapan kami menemukan terang penuntun bagi langkah kami. Dalam kegalauan Engkau mengulurkan tangan menggenggam cahaya kasih. Engkau menimbulkan sorak-sorai dalam ketersesakan langkah kami, menghadirkan pengharapan kekal dalam langkah juang hidup kami. Karena itu pergilah, sebab kuk yang menekan, gandar berat yang membebani bahu, serta tongkat sang penindas telah dipatahkannya. Kami bersuka cita karena Engkau ya sumber keselamatan kami. Sorak-sorai melingkupi hati kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita menyanyi alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria
sambutan ini menggegah. Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Shalom, selamat Natal. Yang terkasih seluruh jemaat Gereja Toraja Jatiwaringin. Di malam hari ini kita merayakan Natal bersama jemaat dan masing-masing keluarga melalui fasilitas internet. Dikarenakan memang situasi yang mengharuskan kita menggunakan fasilitas internet karena pandemi COVID yang masih berlangsung sampai saat ini. Di malam Natal ini, saya atas nama panitia bersyukur atas kesediaan para jemaat mengikuti seluruh rangkaian ibadah Natal bersama keluarga di rumah masing-masing dengan menggunakan fasilitas internet. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Pendeta yang telah selalu mendukung kami selaku panitia di dalam mempersiapkan acara Natal ini. Juga kepada seluruh jemaat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semua yang terkasih yang telah mensupport kami, panitia, mulai dari awal persiapan sampai terlaksananya acara ini. Support berupa sumbangan dana, tenaga, pikiran, saran yang kami terima untuk mensukseskan acara kita bersama. Terutama kepada panitia, rekan-rekan panitia. Saya sangat bangga dengan kerja panitia, tim kreatif, musisi, pro kantor, semuanya, konsumsi, bidang dana, luar biasa. Kita melakukan rapat melalui webinar, Zoom. Kita bekerja keras bersama-sama selaku tim untuk mempersiapkan pekerjaan yang luar biasa melayani seluruh jemaat Jatiwaringin. Saya sangat berterima kasih dan sangat bangga atas kerja teman-teman panitia. Dan kepada jemaat, kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya jika di dalam penyampaian mengemas acara Natal kali ini mungkin ada kekurangan dikarenakan apa yang kita lakukan sekarang ini menggunakan fasilitas internet. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan yang kami perbuat. Pada akhirnya, saya selaku ketua panitia secara pribadi dan secara umum menyatakan selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kami berharap pada saatnya nanti kita akan berjumpa bersama-sama bersukacita merayakan Natal seperti yang sudah kita lewati di waktu-waktu yang lampau. Kita juga berharap semua jemaat dalam keadaan sehat, senantiasa di dalam lindungan kasih sayang Tuhan Yesus, dan harapan kita bersama pandemi ini segera berlalu, dan kita yakin percaya Tuhan beserta kita selalu. Terima kasih. Shalom.